If you ever found a clam, out all the dreams that I am dreaming. Kisah diawali dengan seorang dokter yang bernama Judy, yang baru saja didatangi oleh asistennya yang bernama Becca, untuk meminta izin pulang lebih dulu karena bibinya baru saja datang dari luar kota. Thanks, Dr. Dutton. Go on. Get out of here. Diperlihatkan lapangan sekolah tepat saat sedang diadakan pertandingan baseball. Kita juga wajib memperkenalkan pada seorang yang bernama David yang adalah suami dari Judy. David pun ditemani oleh temannya yang bernama Russell, atau wakilnya sendiri yang saat itu sedang menjadi keamanan acara. Sekaligus menonton pertandingan yang masih sedang live. Tak lama semua orang pun dikejutkan dengan kedatangan seorang mekanik yang bernama Rory. Ia berjalan sambil menggendong senjata api, dan entahlah apa yang sedang ia lakukan. David pun memang mengenalinya sebagai seseorang yang kecanduan alkohol, dan dikira kemungkinan tidak jauh dari kata mabuk. Namun saat David menyuruh untuk menaruh senjatanya, Rory malah dengan sengaja menodongkannya, sehingga David dengan spontan langsung menembak kelapanya. Rory? Malamnya setelah jasad Rory diamankan, datanglah keluarganya bernama Peggy, dan putranya si Rory. Jadi wajar saja seorang Peggy dengan seenak-enaknya menamparkan David, lantaran Peggy tanpa melihat sendiri kejadiannya seperti apa dan bagaimana. Sesudahnya ke rumah, David tidak bisa tidur tenang. Daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan hal yang telah terjadi, David memilih untuk menyerut papan di rumah dengan istrinya alias Judy, yang mencoba untuk menenangkan rasa bersalah suaminya. Keesokannya di kantor, David mendapatkan kabar dari petugas forensik terkait jasad Rory si mekanik yang sudah selesai dites laboratorium. Ternyata, dan hasilnya tidak ada ditemukan zat alkohol sama sekali di dalam darahnya, sehingga ini jelas menjadi tanda tanya besar tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada si Rory. Dalam rasa bersalah yang semakin berlarut-larut, disitulah David kembali ke lapangan untuk mengamati atau meneliti TKP, yang secara kebetulan di situ ada bapak guru yang juga kemarin sempat ikut menonton sama persis seperti Rory. Pak guru ini juga mengalami hal yang sama, disitulah sangat mencurigakan. Berpindah ke Judy yang kedatangan Maria untuk memeriksa sang suaminya bernama Nicholas, dan tidak jauh berbeda dengan Rory, dan Pak guru Nicholas juga menunjukkan tanda-tanda ketidakwajaran, yaitu pelongo alias bengong dengan tatapan mata kosong dan bersikap tidak biasa meski masih bisa diajak berkomunikasi. Malamnya Maria dan sang putra yang masih kecil pun kembali dibuat resah dengan kelakuan Nicholas yang menghidupkan alat pemotong ladang malam-malam. Saking penasarannya dengan apa yang suaminya lakukan, Maria pun mencoba untuk memeriksanya. Si putra pun tiba-tiba teriak setelah Maria tidak menemukan suaminya di gudang, di mana saat Maria sudah berada di dalam rumah. Dia dengan cepat mengajak anaknya untuk bersembunyi di dalam lemari. Setelah akhirnya muncul Nicholas yang mengunci mereka di dalam ruangan sambil menumpahkan bensin di seluruh lantai rumah. Dan inilah yang terjadi. Si David pun langsung ditelepon untuk datang ke lokasi tersebut bersama dengan Judy yang juga ingin ikut. Yang alangkah mengejutkannya Judy saat melihat rumah sahabatnya sudah dimakan api. Yang lebih menjengkelkannya Nicholas yang tidak sedikit pun menunjukkan tanda penyesalan. Keesokan paginya Nicholas langsung diamankan di kantor sebelum diperiksa lebih lanjut, yang mana di tempat lain terlihat ada 3 pria sedang melakukan perburuan di rawa-rawa. Dan tak sengaja menemukan mayat yang merupakan seorang pilot pesawat. Tak lama datanglah Russell dan David untuk memeriksa TKP tersebut setelah mengamankan jasadnya, dan melarang pemburu untuk melakukan perburuan sebelum musim berburu. David dan Russell pun pergi ke sungai untuk memastikan laporan terkait pesawat yang katanya sempat jatuh beberapa hari yang lalu. Dan ya, itu adalah sebuah pesawat berukuran sangat besar, yang entah kenapa media tidak meliputinya. Curiga jika pesawat itu membawa muatan berisi zat yang berbahaya. Mereka pun langsung pergi ke kantor PAM untuk mencari tahu kemana saja air sungai itu digunakan. Seperti yang dikhawatirkan, air dari sungai tersebut digunakan untuk mengaliri menuju warga di kota kecil ini. Termasuk beberapa di antaranya dimanfaatkan sebagai air minum yang disaring terlebih dahulu. Dan dialah orang yang pertama mendapat aliran airnya yang bernama Rory, yang sudah David tembak. Rory Hamill.
Dengan asumsi bahwa pesawat itu membawa zat yang berbahaya dan meracuni otak, Russell dan David pun pergi menemui Bapak Wali Kota untuk menghentikan sementara pengaliran airnya. Namun karena tak ingin didemo oleh masyarakatnya, Bapak Wali Kota pun menolak permintaan tersebut. Water stays on. David, seseorang peduli yang tidak ingin warganya celaka, pun memutuskan untuk menghentikan airnya tanpa izin. Di mana saat mereka kembali ke kantor Nicholas yang sejak tadi malam dikandang dalam sel pun, terlihat sudah dalam kondisi seperti mayit dan tidak bernyawa. Nicholas telah tervirus zat berbahaya yang berasal dari muatan pesawat tersebut, di mana saat David akan menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan, seluruh sinyal dan alat komunikasi yang lainnya terputus. Bahkan saat ia keluar, kondisi kota kecil ini sudah sepi bagaikan kota yang mati. Tak lama muncul seorang perempuan yang sedang bersepeda. Tepat saat ada seseorang yang memotretnya dari mobil berwarna hitam, entah siapa orang itu. David keburu teralihkan perhatiannya oleh suara yang berasal dari rumah tersebut. Yang alangkah terkejutnya David saat menemukan salah satu warganya sudah dalam kondisi mulut dan matanya dijahit. Dan ya, dokter itu pun menggila dan berusaha untuk membunuh. David yang tak ingin mati cepat pun berusaha menjatuhkannya menggunakan kabel mesin pemotong. Sepulangnya ke rumah, David langsung memberitahu istrinya tentang apa yang sudah terjadi di kota ini yang sudah tidak aman. David pun menyuruh istrinya untuk segera berkemas dan pergi ke rumah ibunya. Namun belum selesai mereka berdiskusi, Judy tiba-tiba melihat seseorang yang berkeliaran seperti di gudang, sehingga David langsung menuju ke sana untuk memeriksanya. Disinilah mereka berdua sekarang di dalam bus sekolah disatukan dengan semua warga termasuk Russell yang sudah lebih dulu ada di sana. Tanpa menjelaskan apapun, para tentara ini membawa mereka semua ke camp dadakan yang dibangun khusus untuk melindungi semua orang yang ada di kota ini. Setelah apa yang dilihatnya dari sana, Judy yang seorang dokter pun bisa langsung menebak jika semua ini ada hubungannya dengan sebuah virus-virus yang mungkin berasal dari muatan pesawat yang jatuh, yang karena suhu tubuh Judy naik, ia pun dibawa oleh para petugas dengan David yang tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah terpisah dari sang istri, David pun disatukan bersama warga lain di dalam kandang tersebut. Mereka diminta keluar untuk mendapatkan gelang sebagai tanda yang menunjukkan bahwa mereka masih hidup. Melihat di sisi bagian utara sebuah mobil truk yang menerobos pagar pembatas yang membuat semua orang lari berantakan, di mana David yang berada di sisi bagian barat pun tak ingin melewatkan kesempatan itu untuk bisa kabur dari tempat tersebut. Tidak langsung menyelamatkan Judy yang pastinya masih dijaga ketat. David pun pergi ke kantornya untuk mengambil senjata tepat saat ada si Russell yang juga sama-sama berhasil lolos dari camp tersebut. Pemerintah kembali mundur semua tentara akibat kekacauan yang sudah tidak bisa dikendalikan. Di mana semua para ahli atau dokter pun meninggalkan sebagian besar pasien begitu saja, termasuk Judy dan BK asistennya yang masih terikat pada ranjang. Musibah kini datang dari si bapak guru yang sempat David temui waktu di lapangan sekolah, dan akan melakukan kekerasan pada setiap orang yang ditemuinya. Sebagai seorang dokter yang baik hati untuk menyelamatkan nyawanya seseorang, Judy pun nekat mengorbankan dirinya sendiri dengan cara memancing si bapak guru untuk menghampirinya. Dan ya, David datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Judy dan BK bersama dengan Russell. Mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mencari tempat sembunyi yang lebih aman. Saat melewati jalanan kota yang kondisinya sudah berantakan beserta api, David dan kawan-kawan pun dengan cepat bersembunyi. Ketika ada 3 orang pemburu di malam hari,
malah berasik-asik berburu orang-orang yang dianggap sudah terinfeksi. David pun menyuruh Russell untuk diam dan tunggu sampai mereka pergi saja. Setelah berjalan beberapa menit sampai mereka di kediaman pacarnya Becca yang berjarak paling dekat dari kota. Namun saat mereka akan menemuinya, sang pacar yang bernama Scotty pun langsung menodongkan senapan sebagai langkah waspada kalau mereka semua sudah terinfeksi. Sorry. Yeah, well, that's too... Setelah dijelaskan dan memang terbukti bahwa masih sehat, Scotty pun akhirnya mau mengerti. Ia mengaku hanya tinggal berdua saja bersama ibundanya yang saat ini masih berada di dalam rumah. Setelah mereka akan ke sana, muncul beberapa tentara yang langsung menyeret si ibu keluar dari rumahnya. Tak rela melihat ibunya dibawa pergi, Scotty yang sudah dibilangin untuk sabar dulu pun malah berlari keluar. Scotty dan ibundanya pun mati ditembak setelah dianggap terinfeksi. Di mana para tentara kembali melanjutkan menyusuri dengan tentara seorang diri, yang terlihat berjalan ke arah gudang untuk memeriksa. Berlokasi di tempat gelap, David mulai menginterogasi si tentara untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi, dan kenapa mereka dengan begitu teganya dan semena-mena menembaki warga. Si tentara yang merupakan seorang bawahan pun mengaku tidak tahu apa-apa, dan hanya menjalankan perintah dari atasannya. Hey, whoa, whoa! Don't shoot! Perimeter! Let's go! Come on! Tak merasa aman berada di kota ini, mereka berencana untuk pergi keluar kota menggunakan kendaraan dinas pribadi David yang masih terparkir di garasi rumahnya. Judy yang masih berat meninggalkan rumahnya pun, sendirian masuk ke dalam menuju kamar ranjang bayi yang kemarin hari ia persiapkan untuk menyambut bayi kecilnya. Setelah beberapa saat Judy tidak keluar, David pun bermaksud untuk menyusulnya. David pun diserang oleh putranya Peggy yang sudah terinfeksi, di saat Judy sendiri terlihat sudah dalam kondisi terikat, dengan Peggy yang bermaksud untuk menembaknya. Selayaknya suami setia dan sejati, David pun berusaha mencegah Peggy untuk melakukannya, dengan cara mengalihkannya dengan membahas tentang suaminya yaitu si Rory, sehingga ketika Peggy teralihkan perhatiannya, David pun dengan cepat mencabut tangannya yang masih tertancap pisau, dan berhasil menghabisi Peggy beserta dengan sang anaknya yang sudah terinfeksi. Sebelum pergi, Judy sempat mengutarakan kecurigaannya terhadap Russell, yang mungkin sudah tertular melihat sikapnya yang sudah beda dan asal tembak. Membuat mereka menjadi khawatir sehingga David akan lebih waspada untuk terus mengawasi gerak-gerik wakilnya tersebut. Dalam perjalanan, Becca pun mendadak batuk-batuk yang membuat Russell menjadi risih dan terlalu berlebihan dalam mencurigainya, di mana saat Judy dan David mencoba menenangkannya, tiba-tiba muncul sebuah helikopter militer yang melintas di atasnya. David dengan cepat membelokkan mobilnya masuk ke tempat pencucian yang diperkirakan akan aman. Mereka justru malah terjebak di sana setelah ada seseorang menyalakan mesin pembersih otomatisnya. Dan ya, muncul si pemilik pencucian yang ternyata sudah tertular, di mana David dan kawan-kawan berusaha untuk secepatnya keluar dari tempat ini. Namun ketika Becca sedang mengawasi dari arah belakangnya. Sungguh malang nasib Becca yang harus mati di tempat ini, dengan mobil mereka yang sudah dihancurkan oleh helikopter tersebut, sehingga dengan sangat terpaksa mereka harus berjalan kaki menempuh jarak yang sangat jauh menuju batas keluar dari kota ini. Beberapa menit berjalan, mereka menemukan dua mobil yang tampaknya sehabis mengalami kecelakaan. Di mana saat mereka sedang memeriksanya, terlihat sebuah mobil hitam yang kemarin sempat mengambil foto sewaktu David saat berada di kota. David pun berencana untuk merebut mobil tersebut dengan cara mengancamnya dengan pistol. Namun si Toblo alias Russell malah sok tahu dengan mengambil alat tersebut untuk membuat mobil itu terguling.
Masih untung pengendara di dalamnya masih selamat, dan itu adalah seorang agen pemerintahan yang bertugas di lapangan. Yang pada akhirnya terungkaplah jika pesawat itu membawa muatan berisi virus senjata biologis yang sangat-sangat berbahaya. Barang siapa yang tertular virusnya tersebut maka orang itu akan mengalami kecenderungan untuk melakukan kekerasan, dan berubah menjadi orang-orang gila sesuai dengan judul film ini. Are gonna help us. Dan ya, si Toblo alias Russell pun lagi-lagi bertindak seenaknya sendiri dengan menembak si agen, sedangkan informasinya belum David dan Judy dapatkan, sehingga untuk sebagai jaga-jaga David pun sementara mengambil dulu senapannya. I'm gonna need that back. Pada akhirnya Russell lah yang memimpin perjalanan ini dengan menyuruh David dan Judy berada di paling depan, yang karena David sudah tidak tahan lagi dengan tingkah Russell yang semakin keterlaluan, David pun secara perlahan mendekati Russell. Here's the deal. Berbeda dengan orang sakit yang lain, Russell tampaknya cukup menyadarinya ketika ia merasa jika dirinya mungkin sudah tertular, yang karena tak ingin sendirian di luar sana si Russell pun memohon kepada David untuk tetap mengajaknya dalam perjalanan ini. Tiba di malam hari ketika mereka sampai di perbatasan kota, di sana sudah ada banyak militer yang sedang memblokir jalannya. Sadar jika dirinya tidak punya kesempatan untuk selamat, Russell pun menawarkan diri untuk berkorban agar Judy dan David bisa selamat. 1 jam berjalan sampailah David dan Judy di sebuah area yang sepi. Maksud hati ingin berbaur dengan orang lain yang masih sehat, mereka malah menemukan fakta mengejutkan jika pemerintah tidak hanya mengeksekusi orang yang kena virus, tapi juga menghabisi orang yang sehat dan itu terlihat dari para korban yang memakai gelang. Pada akhirnya bisa ditarik kesimpulannya jika pemerintah tidak peduli sama sekali dengan orang yang masih sehat, apalagi yang tidak sehat. Mereka akan tetap mengeksekusi semua orang yang berasal dari kota ini, karena saking ketakutannya apabila virus tersebut menular luas dari kota tersebut. Karena tidak ada jalan keluar bagi mereka berdua, seandainya pun mereka bisa keluar dari kota ini dan berbaur dengan orang lain pun, tetap saja mereka akan ketahuan dan akan ditembak dor-dor. David pun yang tak ingin menyerah dengan cepat pergi ke ruangan lain untuk mencari kunci mobil, dan tak sengaja telepon satelit yang terhubung langsung dengan pihak militer. Dari percakapan itu, terdengar jika para militer akan melakukan prosedur perhitungan mundur entah prosedur apa. Listrik tiba-tiba mati dan ditambah kemunculan seseorang di luar yang membuat Judy terkejut. Dan ya, David yang langsung mengajak Judy naik ke sebuah truk, namun saat dinyalakan tidak ada satupun kunci yang cocok. Lalu David pun keluar dan berhasil menemukan kuncinya terikat di pinggang si supir yang sudah mati. David ditarik oleh zombie lain yang berada di kolong mobil. Berbeda dengan zombie-zombie konvensional pada umumnya, zombie di universe ini kondisinya belum separah zombie di luar sana karena masih dalam tahap awal penularan. Namun ngerinya mereka justru bisa menggunakan senjata sambil berkelahi menggunakan alat dan sedikit menggunakan trik layaknya orang normal. Bertepatan dengan David yang berhasil membakar si zombie, Judy juga berhasil menembak kepala zombie lain. Mereka dengan cepat pergi dari tempat ini sebelum semuanya terlambat. Dari telepon satelit yang David bawa terdengar jika militer sudah memulai hitungan mundur dari 60 sampai ke 0. Entah apa yang akan terjadi jika hitungannya habis. David pun terus melaju mobilnya sampai kecepatan maksimum. Militer dan pemerintah pun meledakkan kota kecil itu menggunakan bom nuklir dengan maksud untuk menghanguskan dan memusnahkan penularan virus buatan mereka sendiri. Tinggal 2 orang tersisa yang masih selamat. David dan Judy pun terus berjalan sampai akhirnya tiba di kota kecil yang lain. Dan jangan kira ini film sudah selesai. Pemerintah punya divisi khusus yang terus mengawasi mereka berdua dari satelit di atas, sehingga dengan asumsi bahwa David dan Judy berpotensi akan menularkan virusnya, maka kota kecil baru ini pun akan dihancurkan juga.